Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita di sore hari ini. Dan untuk mendapatkan keberkahannya, mari kita awali dengan mengucap tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ngaji, memperhatikan saudara menyimak. Bacaan saya yang salah dibenarkan. Sekalian saling menyimak. Saya bacakan surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat ke-25. Ayatnya ayat 63 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Sadaqallahul azim. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77 terakhir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi, dia dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, maka ucapkanlah salam. Ucapkan salam itu maksudnya doakan kebaikan, atau kita menyebut atau berucap hanya kata-kata yang baik.
Jadi kalau kita misalnya di jalan dikatain, diejek ya mbak-mbak misalnya ya pakai jilbab dikatain bau sorga gitu. Nggak apa-apa dibilang bau sorga. Nggak usah dibalas, alhamdulillah daripada bau neraka. Gitu nggak usah. Nggak usah dibalas. Itu namanya kata-kata yang tidak salah. Jawab yang baik-baik saja. Oh bau sorga, alhamdulillah, makasih ya mas. Gitu aja sudah. Maka berucaplah yang baik-baik. Kemudian soalim, nggak apa-apa, nggak usah dibalas sok kafir kamu, gitu nggak usah. Jadi alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah, makasih, santai. Lalu kata Allah, dilanjutnya. Dan orang-orang hamba-hamba Allah tadi yang maha pengasih, hamba Allah yang maha pengasih itu hendaklah yang 64 itu orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya sholat. Menghabiskan waktu malamnya. Maksudnya bukan berarti dihabiskan semua ya, tidak. Kita kan ada waktu tidurnya. Yang dimaksudkan di sini adalah sepertiga malam terakhir. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Hamba Allah itu, hendaklah dia itu takut. Maksudnya 65 itu, dia takut sekali kepada azab jahanam. Sehingga dia terus berdoa ini. Ayat 65 itu jadi doa buat kita. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama. Sungguh jahanam itulah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya saja. Maksudnya di antara keduanya, yaitu secara wajar. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula secara wajar. Di masyarakat itu ada, maaf ya, pemahaman yang kurang benar sebenarnya, kurang tepat. Maaf saya duduk ya. Merganis semutan. Itu di di Jogja, di mana-mana itu ada sebuah aliran. Mbak, kesini aja nggak apa-apa, Mbak. Di sebelah sini. Yang belakang, sebelah sini nggak apa-apa nih, ke depan. Insya Allah lantainya bersih. Dia itu sukanya dakwah kemana-mana, maaf ya, dakwah kemana-mana, lalu dia tinggalkan istri anaknya itu kaliren. You know kaliren, bapak-bapak? Kaliren ya bahasa Indonesianya kelaparan. Alasannya apa? Wah ini dakwah di jalan Allah gitu. Niru-niru siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Ketika Rasulullah itu turun ayat sedekah, maka Rasul SAW itu bertanya, wahai Umar, berapa yang kau sedekahkan? Setengahnya dari harta saya ya Rasul. Separuhnya untuk keluarga. Berapa kau sisakan? Setengahnya untuk keluarga saya. Setengahnya di jalan Allah. Untukmu ya Rasul. Hebat kan? Hebat. Setengahnya loh. Jadi kalau punya rumah itu dia dijual. Separuhnya untuk sedekah. Separuhnya untuk tinggal dia. Bisa ngontrak. Bisa pokoknya separuhnya buat dia. Itu Sayyidina Umar. Lalu Rasul itu tanya kepada Abu Bakar. Berapa engkau infakkan hartamu? Apa jawab Abu Bakar? Dia nunduk. Berapa? Semuanya ya Rasul. Semuanya? Iya. Berapa kau sisakan? Oh lebih dari itu ya Rasul. Loh emang berapa? Aku sisakan untuk keluargaku, Allah dan Rasulnya. Itu saja. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu begini. Kalau bahasa kita ya. Abu Bakar ini asem tenan gitu lah. Asem nih. Kalah terus aku kalau sama dia itu. Ibadah selalu kalah. Apa-apa kalah itu. Selalu kalah sama Abu Bakar. Mereka itu selalu bersaing dalam hal amal soleh. Nah, yang dilakukan oleh Abu Bakar ini beda. Tingkat ketahuitannya beda. Kita boleh berinfak seperti Sayyidina Abu Bakar ini. Semuanya itu boleh. Dan ini terjadi ada loh. Jamaah kita ini. Dia itu menginfakkan seluruh harta dan jiwanya untuk dakwah kita ini. Waktu itu saya sama Ustaz tadi diundang sama beliau, datanglah kami ke Magelang. Ceritanya dia baca koran di KR tentang dakwah kita ini. Lalu dia ngundang kami ke sana. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan begini, Mas Awan, Mas Hadi, saya senang sekali ketemu Yayasan Lentera Hati. Yayasan kita kan Lentera Hati. Saya ingin sekali mengakhiri lagi, bukan bunuh diri ya. Maksudnya menghabiskan sisa-sisa waktu hidup saya itu dengan berdakwah di jalan Allah.
Lah terus gimana Mbak? Mbak loh. Bukan Mbak ini beneran. Terus dia bilang gini, saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk agama Allah selain saya ingin menginfakkan seluruh rumah saya ini beserta diri saya. Saya mikir sama Mas Adi kan, wah kon ngerapi, nggak mungkin. Masa kon ngerapi, wah berat ini. Maksudnya apa? Maksudnya silahkan, ini rumah saya mau saya wakafkan, mau dijual bentuknya uang atau apa silahkan saya berikan, termasuk diri saya. Boleh mau dipakai buat, dipakai buat apa? Serba salah lagi nih. Ya maksudnya saya tolong dilibatkan dalam kegiatan dakwahnya. Insya Allah. Dan sekarang beliau ini ya ngelola salah satu kegiatan sosial kita di perumahan Purwomartani. Perumahan Purwomartani, Gria Purwo Asri namanya. GPA, Gria Purwo Asri. Dia kita buatkan sanggar belajar pendidikan untuk anak-anak di sana. Gratis lah. Ya, infak ada infak, tapi infak cuman apa ya, sukarela lah gitu. Subhanallah nih, sekarang orangnya masih ada nih, masih hidup. Belum menikah. Saya tawarkan buat mas-mas yang belum menikah, ya, ketemu dengan wanita sesoleh ini, subhanallah. Cuma saya belum berani, ya. Belum saatnya, nunggu momen aja. Ya, ini subhanallah ya, menginfakkan harta. Dan dia menginfakkan hartanya itu tenang hatinya. Boleh. Maka Allah di sini mengajak berbicara kepada kita umat Islam itu yang pada umumnya kalau infak hendaklah jangan berlebih-lebihan dan jangan kau sisakan keluargamu seperti yang jamaah tadi saya sebut tadi. Ketika dia tanya, "Pak, itu keluarganya anaknya kecil-kecil banyak di rumah sampai ngutang sana sini ke tetangga istrinya itu. Lah Bapak gimana? Dakwah kemana-mana kok istrinya ditinggal?" Saya sudah berikan mereka lebih baik daripada itu semua, yaitu Allah dan Rasulnya. Konyol terus. Konyol ini. Imannya betul, tauhidnya betul, tapi keluarganya harus tauhidnya sama. Kalau imannya suami oke, imannya ngejos, tapi istrinya itu di sana belum beriman sempurna, nggak jadi turun rezeki. Sayyidina Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya, tetapi iman istrinya, anak-anaknya itu oke gitu loh. Sehingga diinfakkan tuh nggak ada yang protes, mereka dicukupi oleh Allah, kaya lagi. Tapi kalau suaminya infaknya banyak, istrinya lanang iki bojone iki jenenge nyebahi tenan. Dakwah, ini bojone kaliren dakwah. Itu kalau imannya nggak seimbang ya begitu yang terjadi. Jadi iman tuh kalau kita tuh kalau infak mau begini silakan, nggak apa-apa, infakkan semua silakan beserta diri kita silakan. Tapi satu hal, jangan protes. Nikmati saja hidup. Nah, nanti dia pasti akan diberikan kecukupan oleh Allah. Itu maksudnya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Tidak berbuat syirik, tidak percaya dengan jimat-jimat, apalah ya, segala macam ajaran yang bukan syariat Islam. Serta tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi tidak membunuh yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi saya itu heran. Arab itu memberlakukan hukum kan PKI kita ada yang dihukum pancung, padahal dia itu katanya sih membela diri karena mau diperkosa. Tapi kenapa sama Arab itu dibela? Malah kok hukumnya hukum balik dibunuh? Nggak bisa, nggak berlaku. Hukum bunuh itu harusnya berlaku bagi ini tadi kan ada alasan kecuali alasan yang benar, maka dia tidak dibalas dibunuh. Kalau kisos mungkin dalam arti dia membayar damnya gitu atau membayar gantinya mungkin iya. Tetapi tidak sampai dia dibalas pancung. Pancung itu berlaku kalau saling bunuh-membunuh dalam rangka kebautilan. Kalau dalam membela kehormatan, dia tidak. Ini Arabnya memang Arab sana itu, Timur Tengah itu memang Arab itu Arab pati genah. Jadi ya begitu yang terjadi. Arabnya itu Arab pati genah. Jadi syariatnya kecampur. Karena apa? Karena mereka menilai dan menganggap bahwa TKI dan TKW Indonesia itu adalah budak. Maka berlakulah ayat-ayat Quran. Budak itu boleh kamu setubuhi, boleh kamu tiduri itu boleh. Halal karena mereka beli. Akadnya mereka dengan biro travel lembaga apa namanya itu? Biro perjalanan TKI tenaga kerja itu. Akadnya adalah jual beli budak. TKI, TKW nggak tahu. Makanya dulu saya sama Mas Adi ketika lulus SMA itu disuruh bapak ke sana nggak mau, takut diperkosa.
Nah iya loh, kalau diperkosa gimana saudara? Nggak ada saya sekarang di sini nih, ya toh? Udah dipancung saya. Iya beneran itu kisah nyata itu. Nah tadi ya, jadi diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan jadi hamba Allah yang maha pemurah itu dia tidak berzina. Kalau berzina bagaimana Pak Ustadz? Ya wis piye meneh. Tinggal dia nyadong rahmatnya Gusti Allah, ampunan Allah. Karena di Indonesia tidak berlaku hukum cambuk atau hukum rajam. Karena tidak berlaku, cuma nyadong aja. Seumur hidup dia nyadong. Kalau tidak, ya dia akan dicambuk dengan, yang sebut kemarin, 100 musibah. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Saya kalau ingat zina ini, Masya Allah ya. Ini buat saya shock minggu ini, saya membuat shock. Makanya sampai saya nggak sempat nyukur kumis ini. Gimana enggak loh. Iya, saya nggak mikirin kumis lagi sudah. Iya, pokoknya ada yang konsultasi ya. Rahasia, saya juga nggak tahu orangnya juga, saya nggak tahu orangnya mana, itu tahu ada SMS gitu aja. Ustaz, saya tuh pengen taubat, saya nyesel, saya maksiat. Maaf ya, ini saya cerita jangan jadi inspirasi. Tapi cerita ini jadi ibroh aja. Ustaz, saya betul-betul menyesal, saya pengen taubat. Ada apa mbak? Dia bukan mbak, saya ibu-ibu Pak Ustaz. Ada apa bu? Begini Pak Ustaz, saya itu telah selingkuh Ustaz. Gimana ya tobatnya itu biar benar biar diampuni Allah. Saya nyesel, saya selingkuh. Saya bilang gini, ntar dulu bu. Ibu selingkuhnya itu sampai zina apa enggak? Iya Ustaz. Masya Allah. Sampai zina bu? Iya. Berapa kali? Waduh Pak Ustaz udah nggak kehitung. Kok saya nggak diajak? Ora lah ya. Kok bisa gitu loh. Ibu-ibu nih dia zina selingkuh. Pertanyaan saya tuh begini. Saya tuh heran ya. Saya tuh jujur penasaran. Sekalian penelitian gitu ya. Di mana sih tempat-tempat berzina gitu loh. Sehingga saya tanya, lah ibu berzina di mana? Saya di rumah sendiri Pak Ustaz. Selingkuhnya, zinanya itu dengan laki-laki di rumah sendiri. Dengan siapa? Dengan seorang ustaz. Alhamdulillah saya enggak. Alhamdulillah saya terselamatkan ya Allah. Karena jamaah saya nggak ada yang genit-genit insya Allah. Alhamdulillah. Dengan seorang ustaz. Iya. Pak Ustaz. Umur ibu berapa? 38. Si Ustaz berapa? Dia masih perjaka. Umurnya sama, 38 tahun. Sebaya. Suami tahu. Ya suami kenal loh tiap hari dia, bukan tiap hari, sering ke rumah. Sering silaturahim. Tapi di belakang itu suaminya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Aduh bu. Nah ibu cerai itu udah batal, pernikahannya sudah batal tuh. Ibu harus cerai. Kapan sih terakhir? 3 bulanan yang lalu. Berarti ibu harus cerai itu. Ibu harus cerai. Tapi gimana ya Pak Ustaz? Dia bingung, lama balik lagi. Tapi jujur Pak Ustaz. Ya jujur apa lagi nih sebenarnya? Jujur apa lagi? Saya nikah dengan suami saya itu karena saya pun dulu hamil duluan sama dia. Oh ya sudah, berarti ibu nggak usah cerai. Wong statusnya ibu sama dia sama-sama pezina. Ya udah, lanjutkan saja hubungannya. Mau gimana lagi? Karena nikahnya udah gak sah kok. Jadi nggak ada istilah cerai. Dia hamil nikah itu nggak ada istilah nikah bagi mereka. Kumpul kebo. Maka tidak ada itu dia begitu. Nah, itu dia. Nauzubillahimin dzalik. Seorang ustaz. Semoga saya enggak ya Bu ya. Semoga doakan ya. Semoga saya istiqomah. Betul istiqomah. Orang itu jangan merasa soleh memang. Udah merasa soleh, merasa bacaan Qur'annya banyak. Kemudian bahaya itu. Kalau dia sudah merasa dirinya paling baik, kata Ustaz Syaturi Abdul Rauf, kalau orang itu lahir lalu merasa dirinya paling baik dan tidak ada orang yang lebih hina dari dia. Artinya dia melahir itu merasa bahwa tidak ada yang, kalau orang bahagia kata ketika lahir dia merasa dirinya paling hina. Artinya saya itu sudah paling banyak dosanya gitu di seluruh manusia. Maka itu orang yang paling bahagia dan hamba Allah itu yang begitu itu. Kalau dia lahir masih merasa ada orang lain yang lebih hina dari dia, belum bertakwa. Kalau kita masih begitu, masih meremehkan orang lain, tidak bersabar dengan ketaatan, sudah. Makanya jangan sombong dengan kesolehan kita. Boleh jadi kata Rasul kan, soleh,
Surga tinggal selangkah lagi, ketetapan Allah mendahului, yaitu perbuatan maksiat, jadilah dia ahli neraka. Dulunya maksiat, zina 3 kali sehari setelah makan. Kemudian, misal loh ya, kemudian dia minum minuman keras lah, mabok, judi, segala macam. Menjelang wafatnya, Masya Allah, keduluan loh. Datang ke majelis taman surga, tobat, nangis-nangis, baca Quran. Besoknya mati. Masya Allah, ketetapan Allah. Ya, tapi saya nggak berharap saudara begitu semua. Sepi nanti sini. Ini nggak ada pengajian lagi, pada mati. Subhanallah, itulah ketetapan Allah mendahului. Dan itu yang terjadi pada bapak saya begitu. Ayah saya sendiri begitu. Alim maksiat. Tapi subhanallah, sebulan sebelum wafatnya, dia mengharamkan bagi dirinya itu sinetron. Televisi malah, dia nggak nonton televisi. Dan Ramadan itu pas menjelang Ramadan apa? Menjelang Ramadan beliau taubat. Beliau bisa berpuasa sempurna. Tadinya kalau puasa, Masya Allah, pakai dalil, dia nggak puasa itu pakai dalil. Jadi pusing sedikit, dia nggak puasa. Sama ibu saya diprotes. Bapak ini gur mumet, tidak cara puasa. Nah, ini Al-Quran jelas ibu. Barang siapa yang sakit, maka boleh berbuka. Bapak sakit nih, mumet ini sakit toh. Mumet ini sakit. Pilek batal. Bapak pilek batal barang. Nah, daripada mlebu tutuk meneh toh, mending sedot ngombe cetok. Pilek kan ya sakit. Tapi subhanallah, menjelang wafatnya beliau bertobat. Sempat ceramah itu, buat saya tuh senangnya beliau sempat ceramah khutbah Jumat sebelum wafat itu. Wafat kemudian nggak lama kemudian beliau itu lebaran pulang silaturahim kecelakaan. Berarti kan dia husnul khotimah, jelas itu pulang dari silaturahim wafat. Pulang dari majelis taklim, kecelakaan, husnul khotimah apa su'ul? Husnul khotimah. Pulang dari majelis taklim, kecelakaan, kira-kira husnul khotimah apa su'ul? Jelas-jelas husnul. Surga enggak? Surga. Maksudnya jelas masuk surga. Kenapa? Dia pulang dari tempat orang tuh kalau berangkat pengajian ke majelis taklim, sampai pulangnya di rumah, itu terhitung syahid. Maka di perjalanan kecelakaan itu berarti dihitungnya mati syahid. Masuknya, insya Allah wafat nanti masuk surga. Mau masuk surga? Lagi piye? Tadi katanya husnul khotimah, ya dah. Katanya pingin, uri. Piye? Ya kita semua nggak pingin ya. Pinginnya adalah wafat kita di saat kita sedang beramal soleh, sedang baik, sedang sehat, kondisinya sehat. Jangan wafat itu minta sakit, wafat minta ketika sehat. Karena kalau sakit kita udah nggak bisa lagi ke masjid. Mungkin bisa jadi kita di rumah sakit. Berarti kita wafat dalam keadaan jauh dari rumah Allah. Wafatlah minta sehat. Karena harapannya kita adalah ketika sehat itu lagi taat, lagi ibadah. Dan murah. Karena kalau di rumah sakit bisa jadi berobat sudah banyak, keluar duit banyak, ya mati juga. Akhirnya mati meninggalkan hutang. Gitu. Lanjut ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka itu, keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah itu sih maksud Allah tadi. Mereka itu kalau udah nggak ada kesempatan lagi, taubatnya zina bagaimana dia bingung. Ya udah kata Allah, tinggal dia apa yang dilakukan? Ini tadi, taubat terus-terusan taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan. Cuman itu mengganti segala keburukannya dengan kebaikan. Maka oleh Allah, keburukannya yang lalu pun diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini taubatan nasuha. Bertaubat yang diiringi dengan mengerjakan kebaikan. Kalau taubat kok masih maksiat lagi, taubat maksiat lagi, berarti dia belum taubatan nasuha. Dan orang-orang yang tidak masih ayat 71. Contoh orang yang nggak taubatan nasuha itu di saat Idul Fitri dulu. Jadi tanggal 1 Syawal, ibu-ibu nangis-nangis sungkem-sungkem itu, pelukan itu ya, nangis-nangis, maaf ya Pak, iya Bu. Pada bapaknya cekik-cekik. Oh dia nangis-nangis itu ya, berdua itu dah, pokoknya saling maaf-maafkan. Ini sore gelut meneh padu, dan gitu. Ini namanya taubatannya bukan taubatan nasuha kalau begini. Namanya taubat kumat lagi, ribut lagi. Iya, Idul Fitri itu giliran siang-siang jam 9-an, Bu, ayo silaturahmi. Ayo Pak, ngene sapa? Ngene tetangga kae, gitu. Ribut gara-gara apa? Ibu dandan lama. Sudah ribut padahal tadi udah maaf-maafan loh. Ibu dandan suwe tenan, dadi udan kok.
Loh, suwenan dandan dadi udan saiki. Padahal nggak ada hubungannya sama make up dengan hujan tuh nggak ada hubungannya tuh. Ujungnya sama mendung ya kan gitu awan. Masa gara-gara dandan terus jadi hujan nggak ada urusan. Kacau ini. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ingat-ingat tuh. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Di Indonesia itu masih banyak yang begini. Kampanye, caleg-caleg itu, kampanye kemarin itu rata-rata pakai hiburan-hiburan, biduan-biduan di lapangan. Itu kan perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Yang disuguhkan ke rakyat Indonesia itu yang begitu itu. Karena orang Indonesia itu memang kebanyakan suka sama yang tidak berfaedah. Maka yang ditonton pun tontonan yang nggak berfaedah. Contohnya apa? YKS. Apa lagi tuh? Campur-campur. Inbox. Apa lagi? Insert. Kok malah apa lagu ya? Tahu nonton. Harap maklum. Lu kan sebelum ceramah ngecek dulu ya toh, berfaedah atau tidak gitu ya. Ditonton dulu baru berfatwa ya toh. Nggak nonton kok nggak berfatwa ya gimana? Nonton dulu baru berfatwa. Dalilnya ya membela diri. Tapi alhamdulillah karena memang nggak punya TV ya nggak bisa. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ini loh. Dulu kalau saya ceramah tentang riba, banyak orang yang sudah terjebak sama riba nggak berusaha keluar, ya udah nikmati aja. Kerjanya di perusahaan riba masih menikmati aja. Ini maksud kata Allah ini. Mereka itu seolah-olah itu tuli dan buta, udah jelas-jelas dilarang masih saja begitu. Begitu itu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Mereka itu kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Maksudnya tidak mempedulikan. Kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakan dia, Allah. Karena itu kelak azab pasti akan menimpa dirimu. Maha benar Allah yang maha agung. Ini dia. Surat Al-Furqan, bagus ayat ini, surat ini. Biar kita belajar lah. Artinya semaksiat apapun kita, sebesar apapun kemaksiatannya, jangan berputus asa. Allah itu maha pengampun. Ibadur Rahmanul Ladzi. Selama dia mau sungguh-sungguh tobat, insya Allah diberi jalan kemudahan. Baik saudara, hari ini saya ingin membahas tentang penghalang kebahagiaan. Penghalang kebahagiaan. Setengah jam insya Allah cukup. Kalau di sini ada kebahagiaan, maka ada 5 unsur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada 5 yang menyebabkan orang tuh seumur hidup nggak akan pernah bahagia. Mau kaya aja belum tentu dia bahagia, belum tentu. Tapi perhatikan 5 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, inilah penghalang kebahagiaan. 1, yang pertama apa? Yaitu materialistis ini. Materialistis. Memandang segala sesuatu itu dengan harta,
Termasuk mengukur kesuksesan itu dilihat dengan harta. Kalau itu masih dalam benak kita, masih dalam pemikiran alam bawah sadar, masih berpikir ini, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi ingat, jangan bandingkan antara bahagia dengan harta. Contohnya, pilih mana Bapak Ibu? Pilih bahagia atau pilih kaya? Jangan dipilih. Jangan dipilih, itu bikin kita susah nanti. Bikin kita miskin. Dua hal itu, kaya dan bahagia adalah sesuatu yang bisa diraih. Sesuatu yang bisa dikejar. Maka jangan dipilih. Tapi dua-duanya, jangan dibandingkan. Tetapi dua-duanya itu harus diambil. Kalau bisa bahagia dan kaya, kenapa tidak? Gitu loh. Kalau mindset kita tuh masih milih kayak gini. Alah, yang penting bahagia, rasuki, rapopo. Selamanya dia tidak akan pernah kaya. Karena masih unlock gitu ya. Terkunci. Iba ini pemikirannya itu. Mindsetnya itu masih terkunci. Jangan bilang begitu. Jauhi kata-kata itu. Jadi memang kita harus kaya. Perkara nanti mati sebelum kaya, ya wes nasibe gitu aja. Tapi kita harus kaya, berusaha. Tetapi kaya itu tidak wajib. Paham? Kaya itu nggak wajib. Tetapi harus kita upayakan. Sama kayak haji. Haji itu harus diupayakan. Kita itu harus haji. Jangan sampai haji kita, ya nggak haji-haji gara-gara, aku kesuran duwe Pak Ustaz, kok ngendi duit so haji. Padahal dia bisa usaha tuh bangun rumah. Orang ketang sidik-sidik. Kalau dikumpul-kumpul dia bisa buat dia haji kok. Nyatanya dia bisa berusaha dulu, berjuang. Kenapa untuk rumah dia bisa berjuang? Anaknya bisa mentas semua, anaknya sekolah ya bisa kok diperjuangkan. Giliran haji, dia nggak mau perjuangkan. Padahal haji itu sama dengan kekayaan. Kalau mau diperjuangkan, bisa. Gitu loh. Nah begini. Kalau memandang semua segala sesuatu dengan harta, wah nggak pernah bahagia. Ukurannya memang bukan harta. Tetapi banyak memberi manfaat dari harta itu. Artinya dia berkelimpahan. Punya harta itu banyak disalurkan. Seperti sahabat-sahabat Nabi. Bisa sedekah separuh harta itu kan ngomong begitu bangga karena memang hartanya banyak. Wes wonge wonge miskin, susah, ngenes. Ditakoni kamu sedekah berapa? Semuanya saya sedekahin jalan Allah. Emang berapa? Duitnya mau 10.000, duitnya ya semuanya. Hartaku sementok kuwi tok ya. Semuanya syukur kuwi. Ya kita tuh nggak yang begitu. Gitu. Kalau semuanya tuh yang berwibawa, semuanya tuh yang benar-benar, waduh sedekahnya kaplingan, tanah, rumah atau apa gitu. Nah itu dia baru. Jadi jangan sampai nyesel dengan harta ini. Dulu kan ada cerita yang saya sering bilang tuh, sahabat Nabi dulu kan ketika wafat tengah-tengah itu loh. Nah Rasul tuh datang, sudah wafat, takziah Rasul. Ketemu sama istrinya, istri sahabat itu Rasul tanya, wahai, apa yang ngomong nyebutnya ya? Mak, bojomu meninggal. Iya ya Rasul, inje. Pesenin apa terakhir? Boten niku enggak pesen apa-apa. Enggak, suami itu punya pesen pasti. Enggak ya Rasul, dia itu cuma ngigau. Enggak, kata Rasul, saya dikasih tahu Jibril kok. Pasti punya pesen. Ngomong apa itu terakhir? Ngigau apa? Itu dia. Istrinya, suaminya tuh ketika wafat, sakaratul maut, ngigau begini. Andaikan yang lebih baru. Itu pertama kata-katanya. Andaikan yang baru. Yang kedua, dia ngigau, andaikan lebih panjang. Belum selesai, ngomong yang ketiga lagi, ngigau yang ketiganya. Andaikan semuanya. Maka Rasul bersabda kepada si istri itu. Wahai, mak, ketahuilah, suamimu itu bukan ngigau, tapi ada artinya. Apa ya Rasul? Jibril memberitahuku dan mengisahkan tentang suamimu itu, Dulu suamimu pernah datang pula kepadaku, kata Rasul. Suatu hari suamimu itu pernah dalam perjalanan ke masjid itu melihat ada orang pengemis tidak pakai baju. Dia itu berangkat ke masjid, anggaplah seperti saya inilah, pakai pasmina begini atau pakai jaket gitu ya, pakai jas luar itu. Orang Arab kan pakai ada kain luar, daster, habis itu pakai yang luar itu. Lalu melihat orang miskin tadi nggak pakai baju, dia melepaskan baju yang luar ini, jaketnya lah kalau bahasa kita, rompi lah gitu, diberikan ke dia. Hari itu ketika dia sakaratul maut, ditampakkan oleh malaikat Jibril itu kan dibius, diberikan oleh malaikat Jibril itu, ditampakkan pahalanya sedekah bajunya itu. Makanya, wah nyesel ya Allah, nyesel ya Allah, andaikan lebih baru. Maksudnya apa? Yang baru bajunya. Dia itu, tuh ngopo pas dinokai, neng masjid orang nganggo kelambi anyar gitu loh. Coba kalau yang baru, pasti pahalanya lebih besar. Maka istri tadi tanya, ya Rasulullah yang kedua apa? Yang kedua, suamimu berkata andaikan lebih panjang. Ketika subuh,
dia berangkat ke masjid, dia melihat ada seorang tunanetra jalan itu ngerayap-ngerayap menuju ke masjid. Lalu suamimu menuntun dia, diajak ke masjid. Pahalanya ditampakkan sebesar dan sejauh dia itu dihitung gitu ya. Pahala jaraknya dia nuntun si tunanetra sampai ke masjid itu pahalanya besar. Maka dia nyesel, sudah dapat pahala besar masih nyesel. Ya Allah, andaikan lebih panjang. Maksudnya apa? Panjang sih ngerti ngono tak ubeng kese. Itu, yang orang tunanetra ubeng kese biar pahalanya banyak. Kata tunanetra, aku sih ngerti tuh. Dalane kuwi kok ubeng ke aku. Sing ngerti dalane kuwi diubeng. Gitu loh. Andaikan lebih panjang. Lalu yang ketiga. Andaikan semuanya. Ketika si suami sahabat Nabi tadi ketika dia duduk pulang dari bekerja, pulang dari jihad atau apa waktu itu, dia duduk kelaparan, melihat di meja tudung saji itu dibuka hanya ada sepotong roti. Pas mau makan ada pengemis ngetok pintu. Dia minta makan, kelaparan, maka suamimu membagi menjadi dua. Separuhnya untuk pengemis, separuhnya dimakan. Sedekah roti yang separuhnya itu ditampakkan di depan wafat matanya ketika sakaratul maut, pahalanya besar sekali itu. Maka dia bilang, andaikan semuanya. Ngopo minta kaknya kabeh ngono. Men ngelih sithik ora apa-apa. Kalau tahu pahalanya sebesar ini. Maka begitu pula kita. Yang kalau kita sedekah masih levelnya 1000-an, 2000, pasti nyesel. Ngopo rasa dompet-dompete kabeh. Mesti titenono wis ta. Tapi aku ya urung nglakoni sih. Ya karena nggak ada dompet, gitu. Maka sedekah ya sama, saya juga belajar. Kita sedekah kalau buka dompet cari nominal yang paling besar supaya takdirnya baik. Bagaimana Allah mau ngasih yang terbaik? Wong dia ngasih kepada Allah juga tidak yang terbaik. Kalau dia memang sudah sampai tahapan memberi Allah selalu yang terbaik, takdirnya pasti selalu terbaik. Itu aja. Apa angel-angel? Sama Allah sudah percaya kita dia Tuhan kita. Nah ini loh. Maka jangan sampai kita berpandang materi, sukses itu materi. Kenapa ada seorang anak sakit hati sudah sudah ngemong ibunya, ngasuh ibunya sudah tua. Tinggal dalam pengasuhannya, dirawat. Tapi ibunya masih saja nyalah-nyalahi dia, nyeneni dia, si ibunya ini. Yang dipuji-puji justru bukan dia yang ngerawat tulus setiap hari. Yang dipuji-puji kakaknya yang di Jakarta, yang di Surabaya yang kaya-kaya itu. Karena dia tinggal sama anaknya yang miskin. Karena miskin ikut sama orang tuanya, ngerawat orang tuanya. Tetapi si ibu ini masih terus yang dipuji-puji yang jauh-jauh itu. Yang kaya, yang sering ngasih ngirim tok. Padahal cuma lebaran, kalau enggak sebulan sekali ngirim duit. Cuman itu. Padahal kalau dibanding pahalanya, jasanya, tentu lebih besar daripada yang mengirim itu. Mending yang ngerawat. Tetapi karena ibu itu berpandangannya begitu. Masih mikirkan harta. Pandangnya, kowe iki mbok sing sinau sing bener men dadi wong sukses kaya kakangmu ki lho sugih, padahal enggak salat. Tapi yang dinilai adalah kaya sugih. Itu dia. Ini pemandangan cara pandang yang salah. Kalau masih mikir materi itu pasti kita bahagia, enggak akan pernah bahagia. Ingat satu hal. Kalau sampai saudara punya utang banyak, kondisi terjepit susahnya kayak apa? Kalau sampai berpikir, ya Allah nih saiki aku untuk duit oke, bahagia. Berarti dia tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Bukan itu. Jadi justru harta itu nggak akan mendekat ke kita kalau kita masih mikir kayak gitu. Yang keberapa sekarang? Nah, fisik. Memandang sesuatu itu dari covernya. Fisik. Ini repot kalau udah begini nih. Ada di tempat saya itu yang dia itu nikah, maaf ya, belum nikah-nikah, janjinya ganteng. Tapi gantengnya itu jadi musibah. Kenapa? Karena gara ganteng itu loh. Karena dia ngerasa ganteng, maka dia ya layaknya saya pasti dengan yang cantik. Dia mengukur tuh fisik ganteng ya ketemunya cantik, begitu. Nah gara-gara itu dia nggak nikah-nikah sampai sekarang. Kenapa? Susah. Kenapa? Aduh, nih aku nikah karo kae nggak sepadan, kesenangan DE gitu loh. Kesenangan DE untuk aku bejo aku. Gitu loh. Nah, kayak gitu tuh masih mikir-mikir fisik. Ini repot orang fisik-fisik begini. Yang dilihat tuh dari covernya, kelihatannya kaya, sugih, bentar. Apa fisik lah, physically. Coba aja, ibu-ibu tuh pasti akan merasa apa ya?
Jangan ibu-ibu. Suami aja nggak pernah, pasti ya, suami itu tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak mensyukuri fisik istrinya. Buat bojone gembrotnya kaya ngopo, maaf loh ya. Gembrotnya kaya ngopo nih dia nggak, kalau dia masih mikirkan fisik, dia mikirnya, ya Allah, kapan bojoku gelem nawake aku poligami, mesti gitu dia. Mudah-mudahan orang tekan ning akhirat ya Allah ning dunia wae ketemune ya Allah. Ngono ketemu ning akhirat gembrot meneh ya, judek aku gitu. Judek dia gitu. Nah itu repot, kalau fisik tuh nggak pernah bahagia. Kalau lihatnya fisik aja fisik, ya bosen. Nah, ibu-ibu juga sama tuh. Delalah nih, misalnya maaf ya, nih orang-orang menengah atau menengah ke bawah itu kan fisik nggak jadi soal. Artinya kalau sebenarnya bermasalah, tapi mau nggak diragat untuk merubah itu persoalannya. Ini orang kaya itu kan ada treatment, bisa ke spa, bisa ke tempat salon kecantikan, ke pelangsingan apa gitu. Makanya kan yuk mulus-mulus ya apa putih-putih dan sebagainya itu kan yuk langsing-langsing. Karena memang mereka perawatan, tapi mereka tuh sebenarnya judek. Suaminya mungkin kebutuhannya banyak, pengeluarannya banyak, tapi ya fisik ya, Pak, aku mulai gembrot ya loh Pak, itu aja jadi masalah. Tiap hari masalahnya mau gembrot. Pusing gitu. Ada teko pengajian, Pak, mbak aku tuh pakai jilbab, Pak, aku izin Pak, ngini terus, dikirani Ustaz Awan aku ora ganti jilbab. Teko rene jilbabnya oren terus. Pusing. Padahal saya nggak utuh. Saudara ngelihat saya ke sini. Coba berapa kali saya ke sini ceramah, apa yang saya pakai sarungnya? Mau iki wae sarungnya. Kelambine ya mau iki, pasminan ya iki. Nggak ganti-ganti itu. Ngapa? Kalau nggak ada urusan lah sama begitu-begitu ya. Mau neng omah pengin iki oke. Ora. Neng ini oke ya foto wae. Kowe Jokowi ya ta. Putih oke, irengnya oke. Ini saya ya enggak, emang cuma ini punyanya apa lagi? Enggak punya baju apa-apa. Ora apa-apa. Ini rada ngece nih. Ini fisik ya, kalau salah mungkin fisik santai aja lagi. Nah ini loh. Saya dulu kan sering saya cerita nih. Dulu ketika saya nikah sama istri saya itu saya nggak ngeliat fisik. Tapi sebenarnya memang berkahnya itu Allah tuh dibalik itu loh. Dulu saya menikah itu saya bilang, azam dulu ya Allah, sudahlah ya Allah, rumah tangga saya dulu hancur-hancuran sudah. Sekarang saya ingin memulai rumah tangga saya yang baru. Ya Allah, saya wakafkan diri saya hibahkan di jalanmu ya Allah. Saya mau nikah dengan janda anaknya banyak ya rapopo. Saya menghibahkan diriku kepadamu ya Allah. Wes, saya niat itu. Di pernikahan saya kedua, karena pertama hancur-hancuran, yang kedua itu saya niat, Allah, saya hibahkan diriku di jalanmu ya Allah. Sudah. Benar. Datang ke tempat seorang ustazah. Ustazah, saya ingin nikah. Oh ya, Mas Awan ngisi biodata. Saya ngisi biodata, besoknya datang lagi. Store saya biodata sama foto. Ustazah, mana biodata yang akhwat? Kan di sini tukeran biodata. Yang akhwat mana biodatanya? Oh, nggak usah. Loh kok nggak usah? Langsung tak telepon saja. Loh jangan gitu. Misalkan pengen lihat dulu. Wes toh, tak telepon. Percaya wae lah. Sama Umi yakin katanya. Telepon. Saya kan namanya Dewi. Ke rumah Umi ya, ini ada downline siap di prospek, cepat sini. Wah, judek saya betul judek. Nih, kok downline? Dia itu bisnis MLM. Nih nggak ngomong downline, dia nggak akan datang. Terus saya gimana? Sabar, wae di prospek. Saya tuh niat nikah ngopo di prospek, MLM. Sabar, gitu. Dulu multi levelnya banget. Wah, istri saya dulu Masya Allah sebelum nikah tuh jarang di rumah dia. Prospek tuh sampai Jawa Timur naik motor. Ke Jawa Timur dari sini tuh naik motor. Nah akhirnya apa? Datang dia. Mudah-mudahan ayu kan gitu doanya ya. Ya sesama laki-laki wajar ya lah. Mudah-mudahan ayu. Jebule yang ngono kae, Masya Allah gembrot. Iya beneran. Oh, maaf loh yang gembrot-gembrot. Istri saya dulu gembrot karena dia kan meyakini gembrot itu langsing yang tertunda. Karena dia meyakini gembrot langsing yang tertunda, maka sekarang langsing karena dia optimis ini langsing yang tertunda. Sekarang gembrot lagi gara-gara hamil ya. Nah, ya Allah, gembrot ireng. Aku orang batal izin gitu. Aku ngomong ya Allah, aku meniat menghibahkan diri kok jebule kayak ngene gitu. Engkau menguji saya betul ya Allah. Ya Allah menguji saya, rasakno kowe ta. Kowe hibahkan dirimu ya ta, tak kae ngene protes ra kowe. Subhanallah.
Saya itu lagi ngempet-ngempet, ya Allah, piye? Batal alasannya opo gitu loh. Udah ta'aruf aja biasa. Sekitar 3 minggu setelah itu, ta'arufan itu, si Mbak Dewi, istri saya itu, dia, akhi, insya Allah saya mantep. Saya tunggu jawaban akhi. Dia SMS begitu. Saya baca SMS itu pikir, woi mantep, aku judek. Oh tenan itu. Kowe mantap, aku judek tenan. Pusing. Tapi subhanallah saudara. Bismillah, ya Allah aku izin, aku mundur, aku izin ya Allah, aku izin. Saya niat hibahkan diri gitu. Baiklah, bismillah. Saya terima. Gara-gara saya terima tuh ngapa? Karena dia sering ngirim pulsa. Ngirim pulsa lumayan, aku ki 400 selalu ada pulsa. Pinteran deh nyogok pulsa ini. Ini tak terima lah lumayan, bagol pulsa kan. Tak terima karena pulsa. Ih beneran tak terima karena pulsa. Bismillah ya. Akhirnya nikah. Ta'aruf itu April, Mei, Juni nikah. Nikah bulan Juni. Subhanallah. Apa yang terjadi? Istri saya itu setelah nikah, kurang lebih sebulan 2 bulan setelah pernikahan itu nelungsumi. Nelungsumi apa nelungsumi? Iya, nek ula iki ganti kulit nih. Nek cara ula lho. Ganti kulit lho. Bener Pak itu. Demi Allah itu. Istri saya tuh ganti mone ireng. Ira kayak aku ya, kayak apa ya? Ireng lagi, hitam lagi. Hitam beletak ya karena kemana-mana ini. Subhanallah loh. Berubah, putih bersih itu sekarang itu. Makanya anak saya putih harusnya kan. Alhamdulillah manut dia gitu loh. Jadi putih bersih. Alhamdulillah bojoku nelungsumi, alhamdulillah. Iya, saya malah ayu ya. Sekarang malah ayu, terawat gitu. Sampai kata orang itu mirip sama saya, katanya begitu. Jadi nek ibu penasaran istri saya, tatap saya bayangkan pakai jilbab wis kuwi wae. Iya. Itu. Tapi subhanallah lah, pernikahan saya dengan istri saya ini Mbak Dewi itu karena apa? Alhamdulillah ya diberkahi Allah tuh saya tuh gumun kalau ada rumah tangga cekcok gitu, nggak tahu akur-akur itu saya gumun. Kenapa? Dia pasti karena melakukan 5 hal ini nanti ketemu sih. Pasti dia nggak pernah bahagia. Saya sama istri saya tuh hampir nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung karena apa sih harus dihitung gitu loh. Ributnya kapan gitu. Saya jujur ini, alhamdulillah. Barokallah ya, benar-benar Allah memberkahi pernikahan ini. Nggak ada cekcok ribut tuh nggak ada. Ya ribut-ribut paling sedikit, bukan ribut ya, beda pendapat sedikit. Cuma masalah apa khilafiyah hukum. Contohnya kemarin, Mas, nih Mas orang nyoblos, aku tak nyoblos. Ngomong kuwi lho ribut iki. Ya ora apa-apa dek, nyoblos wae. Enggak ribut tuh saya bilang itu mah enggak ribut, cuma beda pendapat gitu loh. Dan hal yang biasa gitu. Alhamdulillah hampir saya bilang enggak pernah ribut. Nah kalau ada orang rumah tangga kok seminggu atau ngerasa kayak akur, seminggu lah. Ngerasa kayak akur atau cekcok aneh. Nek saya alhamdulillah, ini seminggu aja lah. Itu saya pernah tanya ibu-ibu, Bu, siapa yang seminggu enggak pernah cekcok? Enggak ada yang nunjuk. 3 hari enggak ada yang nunjuk. Sehari tuh nunjuk. Berarti setiap hari itu cekcok woy. Masya Allah kan. Dah, fisik itu nggak usah dilihat nih. Iman yang penting. Nah, baru yang kesini nanti iman nih dia. Iman. Penghalang kebahagiaan itu adalah apa? Lemahnya iman. Lemahnya iman. Kalau iman lemah itu repot. Contoh, lemah iman. Contoh, apa yang dimaksud ini? Contohnya, kemarin coba lihat, caleg-caleg ya. Kemarin saya dapat kabar itu sekitar berapa? 270 berapa itu? Caleg-caleg yang gila, stres. Kenapa? Karena mereka ini loh, nggak pakai iman. Nggak pakai iman. Kalau orang yang beriman itu, mau punya masalah apa itu tetap bahagia kok. Orang itu kalau dia itu apa ya, sampai dia putus asa, menyerah, nggak bahagia itu tidak lain tidak bukan imannya emang apa modal madul ya, modal madul, ancur-ancuran itu di sini iman. Imannya lemah. Contoh, kenapa ada seorang istri kok wani bentak suami? Kalau istri wani bentak itu karena pasti dia nggak punya iman. Mas, wong lanang mbok sing dadi wong lanang, sampe ngomong-ngomong kata-kata dadi wong lanang. Ya wis kowe dadi wong lanang, tukeran po.
Kalau sampai ada orang begitu, dia tidak tahu ini. Kalau sampai suami ya, maaf. Kalau sampai suami, istri ngasih masukan, gak pernah diterima, itu pasti karena gak punya iman. Paling banyak kasus ibu-ibu terbanyak 99%. Ini berdasarkan hasil penelitian yang belum diteliti. Ya. 99% seorang istri itu tidak bahagia. Kenapa? Karena suaminya nggak bisa dikasih masukan. Nggak bisa dinasehati. Jutek lah Pak Ustaz. Suami saya itu belas rasa diomong. Coba. Kalau ada suami begini, pasti karena nggak punya iman. Kalau dia punya iman, nggak ada urusannya. Mau suami nasihati, mau anak nasihati. Kan yang penting dalam rangka ketaatan pada Allah. Gitu. Kalau sampai sama istri aja sombong, nggak pernah bernesu, nggak pernah minta maaf. Itu aja terus. Menyusahkan suami atau istri sama. Cerigis, rampung-rampung. Mumet tak tenan. Ini bojo cerigis, wah dan judek. Cemburuan. Jelesan ya. Cemburuan itu kan nggak ada iman. Melaku bareng. Mas, ketemu cewek. Matane lu, matane. Itu kan nggak punya iman itu. Pasti ngalami masa-masa itu, pasti itu. Kalau nggak punya iman. Nggak punya iman nggak mungkin ngalami matane nggak mungkin. Kayak teman saya ada begitu. Istrinya ngetes, Mas, nong itu ayu gitu Mas. Endi? Hai. Oh, ngerti ket mau aku. Oh. Ini santai kok, nggak ada cemburu biasa aja gitu loh. Kenapa? Kan dia udah yakin kok. Suaminya itu nggak mungkin selingkuh. Kenapa? Karena ada keyakinan. Seorang istri yang masih sibuk mantau HP suami, itu pasti karena masalah iman. Kalau suami itu tahu iman, imannya oke, nggak usah diawasi kok. Santai aja, kenapa? Dia yakin Allah ngawasi. Dan suaminya pasti lebih takut kepada Allah daripada sekedar selingkuh pada istri, takut sama istri. Kalau ada suami kok takut sama istrimu gara-gara itu, aduh, itu karena kurang iman. Ya kan? Banyak kejadian suami istri masih saling ngecek HP, SMS. Ngopo? Itu pasti karena dia keimanannya itu belum sampai kepada tingkat khauf, tingkat takut kepada Allah. Allah yang Maha Pengawas. Belum sampai imannya ke sana, itu belum sampai. Kalau imannya sudah sampai, nggak ada. Ini cemburu-cemburuan. Yang ke berapa nih? 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, ini apa ini? Oh, tuh, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini apa? Nah, kesehatan. Ini penghalang kebahagiaan nih, kesehatan. Artinya apa? Hidup sakit-sakitan. Menghalangi kebahagiaan. Hidup sakit-sakitan. Sebabnya apa sakit-sakitan yang paling sering? Yaitu 3 hal penyebab sakit-sakitan. 1, penyakit hati. Tuh sebab pertama penyakit itu penyakit hati. Hatinya elek gitu ya, hatinya reget. 2, terputusnya silaturahmi. Silaturahmi terputus. 3, pola kebiasaan. Wis kuwi wae. Sebab sakit itu mung kuwi. 3 hal. Penyakit hati. Apa? Iri, dengki sama tetangga, sama siapa-siapa nih di sini. Sombong, itu bikin penyakit. Silaturahim terputus, wah ini banyak. Kasus-kasus ini banyak sekali saya. Dapat kasus ibu-ibu kena penyakit lupus itu ada 2 orang ya. 2 apa 3 ya? 2 orang. Ada 2 orang itu ibu-ibu kena penyakit lupus. Lupus itu penyakit yang kata dokter tuh nggak ada obatnya lah ya. Lupus itu. Penyakit 1000 wajah. Artinya dia bisa sekarang ini hari ini menyerang ginjal. Besok menyerang paru-paru. Besok menyerang lambung. Terus ganti-ganti. Itu penyakit lupus. Nggak ada obatnya. Dokter bilang itu penyakit 1000 wajah. Molah malih. Lupus itu adalah penyakit di mana antibodi itu menyerang diri sendiri. Nggak bisa mengenali mana yang imun, mana yang unsur-unsur yang masuk ke dalam tubuh itu entah baik atau bukan, semuanya itu ditolak. Dan dia menyerang, imunitas itu menyerang diri sendiri. Akhirnya tubuh itu dianggap semuanya sel jahat, akhirnya rusak, habis ya, mati tergerogoti sendirinya. 2 kasus ini sama ibu-ibu ini. Kenapa? Yang satu ribut sama mertua, yang satu benci atau dengki dengan ayah kandungnya. Itu sebabnya. Yang satu dengan ibu mertua. Kenapa? Ribut terus sama ibu mertua, nggak pernah akur. Nah, jadi dia kena penyakit lupus. Datang ke tempat saya, ke klinik, lalu konsultasi, saya bilang, dah
Mbak, jenengan kan kena lupus. Wes, anggap saja jenengan, kan kata dokter nggak ada obatnya. Tinggal ngenteni mati toh, sebenarnya ngenteni mati. Ya wes, lagi mengisi hari-hari menjelang mati, mengisi menjelang mati, buat sejarah terakhir. Apa Pak Ustadz? Buatlah yang terbaik untuk ibu mertua. Terserah, lakukan yang terbaik untuk ibu mertua. Coba, Bu, jenengan tuh dijelek-jelekkan ke tetangga, ini menantu ini, dijelek-jelekkan ke tetangga, dia apa-apa ini, cuek, gak usah urusan. Pokoknya terus saja berbuat baik sama ibu mertua, terus saja. Dan jangan mengharap ujiannya. Dicela biarin, anggap saja itu supaya kita nggak sombong, biar ikhlas. Wes gitu saja. Subhanallah. Nggak lama kemudian, dia ketemu saya pas ngisi pengajian, ketemu saya. Ustadz, masih ingat saya? Loh, Mbak, burung mati toh? Masih hidup ya? Padahal udah lama nggak ketemu. Wah, udah lama nggak ketemu. Mas, si urip Mbak sampean Mbak. Alhamdulillah Pak Ustadz, kayaknya saya sekarang sehat. Padahal lupus itu jarang orang terselamatkan. Ini bisa selamat. Gimana Mbak? Ustadz, makasih Pak Ustadz. Loh kenapa? Mertua saya sekarang, ya Allah sayang banget, gemati dengan saya. Gara-garanya apa? Ya itu tadi, cuman dia terus saja berbuat baik sama mertuanya, nggak usah ambil peduli. Itu aja. Mengharap penilaian Allah, bukan penilaian ibu mertua. Akhirnya apa? Ibu mertuanya sekarang jadi sayang, sampai kalau dia pengajian, ibu mertuanya itu mesti nderek. Dulu tuh anti pengajian. Wong anak cucunya aja dipanggil celeng kok. Iya bener. Celeng ini gitu loh. Masya Allah, ini saking kezalimannya ibu mertua berubah. Yang satu benci sama bapak kandungnya, ya sama. Gara-gara apa? Sejak bayi nggak diakui sama bapak kandungnya, ditinggal. Maka dia itu seumur hidup dia nggak pernah ngelihat bapaknya, maka dia benci dendam dengan bapaknya. Aku nek ketemu bapakku tidak puasa ini tenan. Lah kenapa Mbak? Ya dia itu nggak pernah soalnya mengakui saya anaknya, nggak pernah tengok saya sama ibu dibiarkan terlantar. Lalu saya tanya, terus memelihara benci gitu, emang bapak jadi susah? Enggak dah. Apa Mbak dengan memelihara kebencian itu bapak jadi sekarang sempit hidupnya rezekinya? Enggak. Mbak justru Mbak lah yang akan disempitkan rezekinya, dibuat penyakit. Sekarang kena lupus kan? Ya itu yang sebabnya. Kenapa? Silaturahim yang terputus. Mbuh karo tonggo. Kan hadisnya jelas. Man ahabba ayyubsatolahu fi rizqi wa yus'alaka fi asari falyasirrahimah. Barang siapa yang ingin lapang rezekinya dan umurnya panjang, sehat barokah, ya uwes silaturahim dihubungkan. Kalau terputus, sempit rezekinya, sakit-sakitan. Tuh. Silaturahim sehat. Silaturahim terputus dan terakhir ini tadi apa? Pola kebiasaan. Termasuk ya cari nafkah yang subhat, yang haram, atau kebiasaan apa ya? Ini contoh ya. Saya juga berusaha tobat belum lama ini. Kalau kita makan mie ayam, makan bakso, kita pecel lele atau apa gitu, atau bebek goreng atau apa, biasanya umumnya kita mesti kalau pesan apa? Minumannya apa? Es teh. Kan gitu. Paling cocok bakso, mie ayam, es teh. Ini pola kebiasaan bikin sakit-sakitan itu. Menurut hasil penelitian yang belum diteliti. Orang ini tenanan nih hasil penelitian ini dokter yang bilang. Kalau kita makan makanan-makanan berlemak, kolesterol tinggi, kan kolesterol itu kan bentuknya nanti dia seperti plak-plak minyak melekat di usus, di lambung dan sebagainya itu. Kalau kita minum dingin, es, enak memang seger. Tetapi es itu kan sifatnya membekukan. Maka lemak tadi akan jadi beku. Dan dia akan menjadi kerak nempel di situ. Justru kalau minum harusnya anget. Maka lemak tadi gelontor terbuang langsung. Jangan yang panas, nggak iso ngombe panas, ya melonyoh. Yang anget gitu. Kalau yang dingin justru dia akan membekukan kolesterol lemak. Nah, saya juga baru mulai tobat ini. Menghindari es yang ketemunya lemak. Kalau makanannya tidak berkolesterol, ya nggak apa-apa. Lalu yang terakhir ini apa ini tadi ya? Tidak tahu terakhir nih. Artinya apa? Bodoh. Penyebab orang itu nggak akan pernah bahagia itu kenapa? Karena bodoh. Nggak mau ngaji, nggak mau nambah ilmu, ya wes bodoh. Coba suami istri, konsultasinya begini, Ustadz, bojoku mau marah, nesu, ngomong talak, status saya gimana Pak Ustadz? Itu karena pasti tanya begitu karena apa? Bodoh. Ada seorang aktivis dakwah, dia itu guyon sama istri, gara-gara istrinya apa? Nggak gelem nyuci baju. Terus dia nyuci baju, akhirnya suaminya ngalah, dia cuci baju. Nyuci baju itu sambil nyanyi lagu. Saya agak lupa lagunya apa, tapi kira-kira syairnya itu gini.
Ora pulangan saja. Apa ya kayak? Orang ngono, Mbak. Pegat. Tentang pegat itu loh. Campur sari itu loh. Yang pegat-pegat ya pokoknya. Intinya itu adalah pegat. Talak tilu. Talak tilu. Iya. Kayak. Talak tilu, tak talak kowe. Gitu loh, nyanyi begitu. Istrinya nangis. Mas, sampean dia apa maksudnya? Jelas itu maksudnya dari istrinya. Dia kebingungan. Kenapa? Jatuh nggak talak saya Pak Ustaz. Padahal saya bercanda. Sini karena bodoh nggak tahu. Ustaz, katanya kan kalau kita itu berbuat maksiat, kalau karena nggak tahu katanya nggak dosa. Jarine sopo? Bermaksiat karena kita tidak tahu kalau itu maksiat adalah dosa itu kata siapa? Tidak dosa kata siapa? Kalau kita melakukan maksiat, walaupun kita tidak tahu, tetap berdosa. Ingat-ingat loh. Kita tidak tahu, tetap dosa. Aduh Pak Ustaz, aku ingin zina ya Pak Ustaz. Orang ngerti nek kuwi dosa. Tembe ngerti Pak Ustaz. Misalnya, tembe ngerti Pak Ustaz. Tetap dosa itu, tetap dosa. Kok bisa Pak Ustaz? Kan nggak tahu. Ya wes, saya coba aja jalan di pinggir ring road, ngece-ngece celak polisi. Apa yang dilakukan? Coba iseng-iseng nggak usah bawa helm, sama nggak usah bawa SIM, STNK, ditinggal. Ring road itu perawatan bolak-balik. Polisi kan curiga, iki wong ngece kira nganggo apa? Helm bolak-balik. Semprit. Datangi, dekati, kejar, semprit. Pak, maaf. Anda tahu pelanggarannya apa? Apa ya, Pak? Sini, SIM SNK-nya mana? Wah, nggak bawa ya, Pak. Loh, kok bisa nggak bawa? Anda tahu peraturan lalu lintas? Nggak tahu ya, Pak. Anda saya tilang. Loh, kok bisa Bapak nilang saya loh? Mau saya tuh nggak tahu. Emang wajib ya, Pak, pakai helm? Loh, wajib itu aturan. Loh, saya nggak tahu ya, Pak, kalau harus pakai helm kemana-mana. Loh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Anda tetap saya tilang, kata polisi kan gitu ya. Tetap Anda saya tilang. Bapak rasa ngeyel nggak sih Pak? Kan gitu. Mau saya tuh nggak tahu, Bapak mau nilang saya. Bapak tak gelut orang aku. Oh, cabut pistol, degor, tembak kan gitu. Jengkel dia. Nggak ada. Polisi pun tidak menerima alasan tidak tahu. Di akhirat pun begitu sama. Nggak ada alasan tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Ya, saya nggak tahu ya Allah. Dulu saudara-saudaramu, kawan-kawanmu tahu. Kok kenapa kamu nggak tahu? Tidak lain tidak bukan kamu menghabiskan waktumu untuk perkara yang sia-sia. Ya itu harusnya nggak tahu, bodoh. Nggak mau nambah. Ngaji itu nggak mau usaha. Cuma nunggu dikasih. Nunggu ono kesempatan pengajian rutinan bulanan, kampung, masjid. Nah udah ikut. Tapi dia nggak berusaha terus nambah, baca-baca buku, ngaji, golek-golek ilmu. Nggak ada ghirrah. Ini dia bodoh. Makanya dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Hidup diliputi oleh kebodohan. Allah alam bisawab. Waktunya sudah jam segitu, ada yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Sebelumnya, saya kasih informasi, maaf, sudah 3 minggu bersama saya, atau sebulan. Dulu ada jamaah kita yang bawa ini itu ketinggalan, nggak tahu saya. Apa ini, casing BlackBerry kayaknya ini. Ada? Yang ngerasa, dulu ditemukan sini. Daripada saya ambil, saya ngomong ini. Enggak, ini siapa yang, nanti pokoknya siapa yang merasa pernah ketinggalan ini, jadi ambil. Silakan yang mau bertanya ada, saya kasih 3 door prize. Kalau ada, silakan Mas. Yang keras saja ya. Iya, ngomong yang keras saja. Insya Allah kedengeran. Kuwi nek nasibe Muhammadiyah nikah ketemu NU ya ngono. Jadi Muhammadiyah ketemu NU, sing NU sentuhan suami istri batal. Nek Muhammadiyah ora. Kenapa? Beda mazhab. Kalau orang NU penganut Imam Syafi'i, mengatakan laki-laki perempuan itu batal bersentuhan. Nek wong sing ikut mazhabnya Imam Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi dari mazhab yang sekarang ini turunnya ya ke Muhammadiyah itu tidak batal. Caranya bagaimana? Nah sekarang solusinya bagaimana Pak Ustadz? Ya jenengan menghargai. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Suroni ya, sudah dijelaskan. Kalau istrinya wudu ya rasa diledeki. Wes wudu kok jawilin. Ya nanti nesu pegat gitu loh. Enggak usah diledek, ya biarkan aja. Tak cekel kowe ayo. Nek gocek ora apa-apa, tapi jangan dipegang betulan, nanti dia nesu. Gitu aja lah menghargai perbedaan mazhab ya.
Tapi mana yang benar ya? Dua-duanya benar, dua-duanya punya dalil kok. Biar siapa yang membenarkan nanti? Biar Allah yang menghukumi. Biar Allah yang menghakimi. Persis sama kayak perceraian. Perceraian itu begitu. Dua-duanya di depan hakim itu sama-sama rumongso benar. Lalu siapa yang benar? Allah. Setelah hakim ketok palu, bar itu nanti Allah baru kasih tunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar setelah cerai mulia. Yang tadinya maksiat memang sebenarnya dia yang salah. Mung rumongso benar, hancur hidupnya setelah cerai. Begitu. Hadiahnya nanti bisa diambil. Ada lagi nanya? Silakan Mas. Mas tadi terus Bapak ya. Mau tanya kaitannya dengan yang terakhir kebodohan tadi. Iya. Saya itu kan kurang tahu ini. Mungkin perlu penjelasan Ustaz ini terkait dengan ada di Al-Qur'an itu bahwa sesungguhnya innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'. bijahalah. Karena kebodohan. Iya. Kalau tadi kan konteksnya ketika tadi apa namanya? Kayak tadi yang ilustrasinya kan polisi. Sebenarnya kan dia udah tahu. Cuma kan dia emang ngece gitu. Anggaplah misalnya tidak tahu betul. Anggaplah misalnya orang itu betul-betul tidak tahu. Contoh ya, saya ya, ngebut, nggak jelok lampu merah. Kan nggak tahu. Kalau tadi lampu merah. Bablas wae, nggak ngelihat rambu-rambu. Atau saya nggak melihat. Saya tuh dulu SIM itu nembak, jadi nggak tahu namanya marka jalan itu kalau ada polis lain putih di tengah jalan itu lurus itu nggak boleh. Nah, saya karena nggak tahu, dulu nembak SIM-nya misalnya gitu ya, nembak, ngeliwati kejar polisi tangkap loh. Waduh Pak, saya nggak tahu ya Pak. Kenapa nggak tahu? Aduh saya nembak bikin SIM ya Pak. Tetap kita kena, ya dah, tetap kena. Innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a aw bijahalatin tsumma yastaghfirullah. Kan ayatnya gitu jelas punya. Sesungguhnya taubat itu diterima Allah karena kebodohan. Kalau orang bodoh nggak dosa, nggak ada taubat masih istilahnya. Kalau berbuat maksiat karena kebodohan tidak dosa, nggak ada istilah taubat. Taubat itu berlaku bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Lalu dia berhenti, maka sebutannya taubat. Tapi kalau dia tidak berbuat maksiat, karena tidak tahu kan berarti nggak dianggap tidak maksiat. Ya tidak disebut dengan itu. Kalau tidak tahu itu tidak dosa, mendingan majelis taklim taman surga tak tutup. Gitu. Mending kita sama-sama bodoh, nggak tahu apa-apa, malah enak. Gitu. Tidak bisa begitu. Apa? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nggak tahu kalau ayam itu tidak dibacakan bismillah. Lalu kita beli. Ya. Apa hukumnya? Asal hukum makanan yang tidak diharamkan itu semuanya halal. Asal hukum asalnya, usulnya itu, usul fikihnya itu. Semua makanan itu halal. Asalnya semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya itu sampai di khairillah tadi yang disebut tidak dengan nama Allah. Kecuali itu, maka itu diharamkan. Lalu asalnya kita ketika dapat hidangan makanan, kita dapat hidangan makanan ayam, kita kan nggak tahu itu bacaan bismillah. Maka basmalahnya kita, para ulama sepakat adalah menghalalkannya adalah ketika kita makan kita baca bismillah. Itu karena asal makanan itu adalah halal. Perkara dia ya nggak mungkin Pak, kita mau makan aja tanya-tanya itu kan nggak mungkin. Oh, jangan dimakan. Kalau kita tahu kepecel lele itu sering Mas Adi itu paling sering dulu. Bukan kepecel lele, keangkringan. Angkringan kan ada jualan kepala ayam ya, oke banget ya. Wis anu kabeh langganan iki ya. Terus angkringan itu. Nah, kalau saksikan coba, kalau ada ayam kok disembelih mung suwek sithik, katanya mung dicuwek gitu. Nah, itu tanda-tanda itu berarti mungkin ayam itu disembelih tidak sempurna. Jangan dimakan, jangan dibeli. Haram itu. Kan ada sampai sini. Maka kalau beli ayam di itu dilihat betul-betul putus atau tidak. Begitu Pak ya? Cukup Mbak, gimana? Banyak guys? Ayam? Oh, dapat orang dari non-muslim. Orang non-muslim itu paling ya tuku. Orang non-muslim ngasih kita ayam goreng Nyonya Soeharti. Sing ngasih orang non-muslim. Ya, tapi kan Nyonya Soeharti muslim. Nah, gitu. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Tapi kalau orang Kristen atau maaf ya orang non Muslim yang nyata-nyata dia yang menyembelih, dia yang nggak usah dimakan. Walaupun para ulama itu ulama moderat, contohnya Imam Qardawi itu mengatakan mereka itu dihitung sebagai ahli kitab, jadi boleh makan daging yang sembelihannya mereka. Tetapi maaf, ulama tidak banyak yang sepakat dengan pendapat beliau tentang ini. Gitu. Boleh, silahkan kasihkan. Paling bagus ya kasihkan kucing. Ini sama saja, jawabannya sama. Kalau dia non Muslim, mertuanya sekalipun non Muslim, ya jangan dimakan, berikan kucing atau apa, gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita agak kesorean sehingga agak sempat berdoa, maka doanya ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti budaya kita, setelah ini kita ya seperti biasa salam-salaman. Ibu-ibu yang depan sendiri berdiri, nanti yang lain menyusul. Bapak-bapak juga sama, yang depan nanti berdiri bersalaman. Dan tolong yang mau ngumpul formulir bantuan dana nanti setelah ini selesai silakan dikumpul. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat termin keduanya cair lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan. Nggak sampai berapa bulan-bulan nggak nyampe insya Allah dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.